Ikhwatal iman, dunia merupakan hunian yang penuh dengan fitnah, dan begitu pula dunia adalah cobaan. Gampang tertimpa dengan krisis, subhat, dan khurafat. Terus berubah dan mengalami pasang surut. Kadang ramah dan kadang buas, sebagaimana nasib para penghuninya. Sehingga dunia adalah surga bagi orang-orang kafir dan penjara buat orang-orang yang mukmin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya sijnul muslim wal jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang muslim dan surga bagi orang-orang kafir. Manusia memang makhluk yang paling mulia, namun ia juga paling serakah terhadap kenikmatan dunia, mencintai dunia dengan membabi buta, cinta yang menggelapkan mata batin mereka. Ia tidak pernah lelah mengejar dunia, sehingga tubuh lekas tua, rambut cepat beruban, dan akal cepat pikun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahramu benu Adam, wa tashibbu minhu ithnatan, al-hirsu 'alal mal, wal hirsu 'alal umur." Kata Nabi, dua perkara yang membuat anak Adam cepat pikun dan cepat tua. Al-hirsu 'alal mal. Yang pertama, rakus terhadap harta. Wal hirsu 'alal umur, dan rakus terhadap umur. Akhwatal iman, sahabat pelajar hijrah Indonesia, angan-angan hamba untuk menumpuk harta tidak pernah terpuaskan. Bahkan semakin bertambah hartanya, semakin menginginkan yang lebih. Tidak pernah puas hingga mulutnya disumbat dengan tanah kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadin min dhahabin, ahabba anna lahu wadiyan akhar, wa la yamla'u fahu illa turab. Wallahu yatubu ala man taba." Nabi bersabda, andai kata anak Adam mempunyai satu lembah dari emas, maka ia akan senang bila mempunyai satu lembah lainnya, dan tidak akan pernah mulutnya penuh kecuali dengan tanah. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Sebenarnya memiliki harta kekayaan tidaklah tercela selagi harta di tangan dan di akhirat di hati. Menjauhi sifat serakah, mencarinya dengan cara benar, menunaikan hak-haknya, membelanjakan pada tempatnya, dan tidak melampaui batas atau sombong karenanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a." Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup hingga dia melampaui batasan itu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya tempat untuk kita kembali. Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, dan pada umumnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ingatlah, dunia yang kalian tekuni, karir yang kalian kejar, kesejahteraan yang kalian dambakan, ketenangan yang kalian idamkan, kebahagiaan yang kalian inginkan, dan kemewahan yang kalian impikan pasti akan berakhir dengan kepunahan dan kematian. Apapun itu. Dan apapun yang ada di bumi ini pasti akan sirna. Dunia tempat di mana kenistaan bertahta dan ketamakan semakin raja, kezaliman berkuasa, sengsaraan sebagai busana, sehingga dunia laksana pelacur yang tidak pernah setia kepada suaminya. Ikhwatal iman, orang yang mengejarnya bagaikan mengejar binatang buas, dan orang yang mencarinya laksana sedang berenang di danau buaya, dan orang yang menikmatinya ibarat meminum air garam yang tidak akan pernah merasa puas. Wahai saudaraku, sederhanalah dalam mencari harta. Jangan membabi buta tanpa memperhatikan aturan agama. Jangan menodai hak orang lain, bahkan kau mengambilnya. Jangan bersikap rakus terhadap dunia dan harta tahta, serta letakkan dunia di tanganmu dan akhirat di hatimu, karena rezekimu tidak akan berpindah ke tangan orang lain. Karena itu Nabi bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yuhrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Seandainya, kata Rasulullah, anak Adam lari dari rizkinya sebagaimana ia lari dari kematian, maka rizkinya akan menemuinya sebagaimana kematian menemuinya. Ikhwatal iman, maka carilah yang terbaik untuk menghadapi perubahan dunia yang serba ekstrim. Dan inilah cara yang terbaik untuk itu, yaitu bersikap sederhana, tawadu dalam mencari kehidupan, dan bersikap wajar dalam membelanjakan harta kita. Jika Anda sekarang berkecukupan, jangan terlalu gundah gulana dan gonjang akan batinnya, ragu, putus asa dalam menghadapi masa depan. Jangan. Kita harus yakin bahwa rezeki pasti datang, dan takut miskin adalah tipu daya setan yang telah memintal kita semua. Maka hendaklah kita semuanya memahami keutamaan sikap qanaah. Dan orang rakus pasti hidupnya terhina. Oleh karena itu, hendaknya memikirkan bahaya menumpuk harta, dan hendaknya kita pun mengidealkan, mengutamakan bahwa di sana ada sebuah keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang miskin.